يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ikhwati iman rahimakumullah. Bismillah, sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kenikmatan kepada kita sehingga kita tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwati iman rahimakumullah, pada pagi hari ini di dalam surat An-Nisa ayat surat Al-Imran ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim di atas umat manusia pada waktu itu. Kalau Allah memilih Adam, pantas karena Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun Nuh dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada kaumnya. Kalau Adam itu nabi pertama, kalau Nuh rasul pertama. Karena terjadi keserikan pertama kali yaitu ketika terjadi pada umat Nabi Nuh. Maka Allah utus Nuh sebagai rasul untuk mengembalikan umatnya ke tauhid ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala Ibrahim, Allah pilih keluarga Ibrahim. Karena dari Nabi Ibrahim lahirlah keturunan para nabi, baik dari kalangan bangsa Arab dan Ismail Nabi Muhammad dan dari kalangan Bani Israil. Seluruh nabi ada di Bani Israil. Allah utus 134 nabi, 134.000 nabi. 2/3 dikhususkan untuk Bani Israil, sementara 1/3 lain kepada umat-umat di luar Bani Israil. Maka pantas oleh Allah Nabi Ibrahim dipilih sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sementara wa'ala Imran, kenapa keluarga Imran dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menjadi keistimewaan keluarga Imran sehingga disejajarkan oleh Allah dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim? Apa keistimewaannya? Padahal menurut para ulama Imran bukanlah seorang nabi, tapi dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya? Maka itu bisa kita lihat dari lanjutan ayat tersebut. Keistimewaan keluarga Imran. Ketika Imran meninggal, kemudian istrinya Imran mengandung. Siapa istri Imran, Pak? Istrinya Imran siapa, Bu? Ibu Imran. Seperti Nabi Nuh, siapa istrinya? Dibunuh. Nabi Lut bunuh. Istrinya
Nabi Ibrahim namanya Hana. Hana itu punya adik, istrinya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu iparnya Ibrahim. Jadi ketika istri Ibrahim Hana mengandung, ini disebut istimewaan kepada Ibrahim. Ketika mengandung, Ibrahim berkata istri Nabi Ibrahim, Robbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, sesungguhnya hamba bernazar ma fi batni muharrara, bayi yang ada dalam kandunganku, dalam perutku, muharrara, akan saya muharrarkan, akan saya merdekakan, akan saya bebaskan, akan saya panaskan. Karena dari kalimat haror itu kan pengertiannya merdeka, bebas. Ada merdeka, haror itu juga panas. Jadi secara bahasa ketiganya bisa diartikan. Artinya apa? Istri Ibrahim bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya kalau punya anak nanti lahir, saya akan merdekakan dari urusan-urusan dunia, fokus belajar agama, mengabdi kepadamu, berbakti kepadamu, khusus belajar di suatu tempat namanya Mihrab. Nanti dititipkan kepada saudaranya itu Nabi Zakaria yang akan mendidik dan mendidiknya. Jadi tidak dilibatkan dalam urusan-urusan duniawiya. Fokus saja belajar agama, mengabdi kepada Allah. Nanti suatu ketika dewasa dia bisa melanjutkan dakwahnya di tengah-tengah masyarakat akibat menimba ilmu dari Nabi Zakaria. Itu nazarnya istri Ibrahim. Atau dalam bahasa Arabnya dipanaskan juga bisa. Dipanaskan artinya dididik, dicampur, dikawal, dibuka untuk mendapat pendidikan agama yang mumpuni. Ketika dia sudah matang, maka dia bisa terjun di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan ajaran Islam di tengah-tengah mereka. Itu nazarnya istri Ibrahim. Makanya oleh Allah diistimewakan, dipilih oleh Allah, karena sejak bayi saja dalam kandungan sudah bernazar seperti itu. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin anaknya itu dipondokkan, dididik untuk menimba ilmu agama sejak dini. Nanti ketika dewasa dia terjun di tengah-tengah masyarakat, mendakwakan, menyampaikan ajaran Islam yang dia dapat dari pendidikan di pondok pesantren. Kira-kira ada nggak di zaman sekarang orang tua, bapak ibu bernazar kepada Allah kalau dia punya anak atau ketika dia hamil, dia akan jadikan anak tersebut menjadi muharram, dijadikan anak tersebut ditimpa, dididik di suatu pondok yang kelak dia akan menjadi seorang ulama, seorang ustaz yang akan mendakwakan ilmu agama di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira ada seperti itu tidak? Biasanya kita ini kalau lihat potensi anak, kalau anak itu kecenderungannya mungkin agama, mungkin dipondokan. Kalau anak itu kecenderungannya pintar di umum, ya di sekolah kan di umum gitu. Karena orientasi kita ini rata-rata orientasi dunia, orientasi pekerjaan. Kalau dari pondok nanti kamu kerja apa? Tapi kalau kamu ke sekolah umum, ke ITS, ke UNER, insya Allah kamu dapat pekerjaan yang mumpuni. Tapi kalau kamu di sekolah agama, paling banter ngajar, dakwah, begitu aja. Orientasinya kan seperti itu. Makanya pantas oleh Allah, orang dipilih karena sejak hamil istrinya sudah bernada seperti itu, dijadikan muharram.
dibebaskan dari urusan dunia. Karena kalau orang masih disibukkan dengan urusan dunia, itu berarti orang itu masih muda, belum merdeka. Alhamdulillah kita ini bisa pergi ke masjid, itu tandanya kita ini merdeka. Orang yang merdeka di sisi Allah adalah orang yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah di setiap saat ketika Allah perintahkan untuk beribadah. Tidak disibukkan dengan urusan dunia. Tapi kalau orang disibukkan dengan urusan dunia, itu kata Allah masih muda, masih hamba sahaya. Tetapi kalau kita tetap istiqomah berada di jalan Allah, bukan berarti meninggalkan urusan dunia, tetapi tidak disibukkan dengan urusan dunia. Sholat 5 waktu bisa pergi ke masjid berjamaah, maka tandanya orang tersebut merdeka. Nah, istri Ibrahim itu seperti itu anaknya itu, kepingin merdeka, tetap mengabdi kepada Allah, tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Falamma wada'atha, ketika istri melahirkan seorang bayi perempuan, qalat, dia mengadu kepada Allah, Rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah, sesungguhnya hamba telah melahirkan bayi seorang perempuan. Kenapa istri berkata seperti itu? Karena kebiasaan yang menjadi muharram itu adalah laki-laki. Orang yang belajar agama, orang yang menerima ilmu agama, kemudian secara matang dia sampaikan di tengah-tengah masyarakat untuk berdakwah, kebiasaannya laki-laki. Maka ketika dia melahirkan bayi perempuan, kalau Rabbi ini wada'tuha, saya Allah punya hamba melahirkan perempuan. Gimana mau dijadikan sebagai apa sementara yang lain adalah perempuan? Apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Jawaban Allah seperti itu menandakan bolehnya seorang perempuan menjadi muharram. Jadi kalau ditanya, aku tahu kan, ya Allah, aku melahirkan perempuan, aku tahu kan Allah. Aku dan tidak melarang perempuan dijadikan muharram, silakan. Jadikan perempuan seperti laki-laki, diberikan pendidikan ilmu agama selamatan, dia terjun di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan ilmu agamanya, tidak terlarang. Silakan, meskipun walai sadaqah, kalau meskipun laki-laki beda dengan perempuan, karena perempuan ada banyak keterbatasannya. Jadi silakan kita ketika punya anak perempuan, jangan merasa anak perempuan gak perlu dipondokkan, gak perlu dibina pendidikan agama yang tinggi-tinggi. Oh, suatu saat dia akan jadi ibu rumah tangga. Jangan berpikiran seperti itu. Didiklah anak-anak perempuan sama seperti anak laki-laki dalam urusan pendidikan ilmu agama setinggi-tingginya. Alhamdulillah pendidikan luar negeri di Madinah, di Mesir, itu perempuan sudah banyak menerima. Dibina, dididik untuk menjadi mubaligah, menjadi ustadzah, agar mereka kelak menyampaikan ilmu agama di tengah-tengah masyarakat, baik di komunitas perempuan atau di lingkungan keluarganya. Dan di dalam Islam lahirlah perempuan-perempuan yang hebat. Kenapa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Aisyah? Rasulullah menikah bukan semata-mata nafsu belaka, tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu saat kelak, ketika dalam urusan-urusan yang bersifat pribadi, di mana Rasulullah sanggup untuk menyampaikannya, maka tampillah seorang Aisyah memberikan penjelasan dalam urusan kehidupan rumah tangganya atau kehidupan pribadi Rasul yang lain. Tampillah Aisyah, maka tidak heran apa yang dikatakan
Yang tadi Rasul paling banyak kan Aisyah, ada Ummu Salamah, ada Hafsah. Perempuan-perempuan yang tampil untuk menyampaikan ilmu agama di tengah-tengah masyarakat. Dan kita pun harus seperti itu. Punya anak perempuan jangan hanya sebatas sudah ikut suami saja. Berikan pendidikan agama sedikit mungkin agar dia setidaknya dia bisa memberikan pelajaran di keluarganya sendiri. Nah, ini pelajaran pertama dari kisah atau dari ibrah keluarga Al-Ibrah. Jadi istiqomah bernazar akan dijadikan muharram anaknya, tapi lahir perempuan, tapi kata Allah perempuan gak apa-apa, silahkan jadikan muharram. Ketika sudah lahir bayi tersebut diberikan nama Maryam, kemudian dititipkan ke Nabi Zakaria untuk dididik menjadi perempuan yang nanti mengabdi kepada Allah, perempuan yang mengerti tentang agama. Ketika sudah kelak, ketika dewasa dia akan terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mendakwakan ajaran Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dalam masa-masa pendidikan ada satu kejadian yang mengherankan Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria menemui Maryam di mihrabnya, wajada indaha rizqah. Nabi Zakaria itu selalu menemukan makanan, rizki di dekat Maryam. Ketika ditanyakan lagi hada, ya Maryam dari mana makanan ini, buah-buahan ini? Qala huwa min indillah, ini dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa dikehendakinya tanpa perhitungan. Ini catatan yang kedua. Ketika anak kita mau dijadikan muharram, dibina dalam pendidikan agama, gak usah khawatir dalam urusan rezeki. Allah yang akan memberikan rezeki sebagaimana Maryam diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah dari mana, bisa dari kiriman orang atau dari mana, tidak dijelaskan, tapi penting ada rezeki Maryam. Sekarang kan timbul pertanyaan, ya Ustaz, gimana saya akan menyekolahkan anak-anak saya di tempat pendidikan di berbasis Islam, tetapi biayanya juga biasa apa? Pondok-pondok pesantren sekarang itu kan bukan murah-murah, jutaan. Mungkin juga pendidikan berbasis Islam sekarang pun yang ada di kota Surabaya kok biayanya bukan biaya murah, mahal. Maka sekali lagi kita jangan lihat ke situ. Kalau kita niatnya kepingin menyekolahkan anak, mendidik anak di tempat-tempat pendidikan yang berbasis Islam, agar kelak anak kita menjadi anak yang ngerti tentang agama Islam, anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, gak usah khawatir tentang urusan rezeki. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan rezeki. Karena kata Allah, intan sulullah dan syukur, jika kamu membela agama Allah, maka Allah akan membela kamu. Terus khawatir, karena niatan kita di sekolah pendidikan Islam itu agar anak itu menjadi anak yang soleh-soleha, yang suatu kelak akan mengabdikan diri menjadi seorang mubaligh, menyampaikan ajaran agama di tengah-tengah masyarakat, maka pasti Allah akan menolong kita. Pasti Allah akan menolong kita. Entah dari mana jalannya, mesti ada saja. Saya punya anak satu, saya pondokkan dari mulai SMP, SMA sampai perguruan tinggi di pondok. Ya alhamdulillah biaya itu mesti ada. Padahal yang biaya saya enggak lumayan, cuma punya warung kecil aja. Tapi alhamdulillah senantiasa memberikan visi, ada saja. Usaha motivasi ada saja. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga,
yang aneh. Karena di sisi Maret itu ada buah-buahan yang biasanya tumbuh di musim panas, tapi di musim dingin ada. Biasanya di musim dingin ada, tapi di musim panas pun ada. Suatu keheranan bisa karya, sehingga ketika beliau melihat fenomena seperti itu, maka dia berkesimpulan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia seperti itu? Karena dia berharap di usia yang sudah lanjut, sudah tua, istrinya mandul, dia belum dikaruniai seorang anak pun, maka dia berkeyakinan Allah saja bisa berkuasa mendatangkan buah-buah di musim dingin padahal ada di musim panas. Begitu sebaliknya, maka bisa jadi Allah pun akan mengabulkan seorang hamba yang memohon dengan penuh keikhlasan sesuatu yang dia harapkan dan dia dapatkan, meskipun kondisi saat Allah tidak memungkinkan, tetapi bagi Allah memungkinkan. Maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepada hamba keturunan yang baik, yang soleh dari sisi-Mu. Ibu doa kepada Allah seperti tersebut. Tidak ada rasa putus, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun diberikan pelajaran seperti itu ketika kita mengalami kesulitan apapun. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Minta apa yang kita butuhkan, minta kepada Allah. Kalau kita ditimpa musibah berupa penyakit, minta kepada Allah. Kalau Allah memberikan kesehatan kepada keluarga kita. Kalau kita diberikan kekuatan istri, minta kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan istri kepada kita. Apa yang tidak ada bagi Allah sangat ada, sangat berkuasa. Bagaimana ketika Imam Bukhari waktu kecil, di saat usianya 2 tahun, dia mengalami kebutaan permanen, tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi karena otaknya cerdas, dia bisa menghafal Quran. Ketika gurunya membacakan satu halaman, dia sudah masuk ke rekam otaknya, langsung dia hafal. Dari mulai ikutnya sampai komanya, dia hafal. Padahal semua satu kali dibacakan. Ketika gurunya tahu tentang kecerdasan otaknya, maka gurunya menyarankan, "Hei nak, kamu Quran pasti sudah bisa menguasai. Lebih baik kamu belajar hadis, karena orang jarang menghafal hadis. Belajarlah hadis." Kemudian dia pulang ke rumahnya menyampaikan bahwa saya ingin menjadi seorang ahli hadis. Kata ibunya, "Kamu gak mampu nak, kamu sudah pelajari Al-Quran saja." "Enggak Bu, guru saya mengatakan saya mampu menghafal Quran, maka saya dituntut untuk menghafal hadis." Maka karena ibunya tahu Bukhari kecil itu dalam keadaan buta, maka dia meninggalkan tangannya ke atas, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah malam sambil tahajud, memohon agar anaknya diberikan lagi mata yang bisa melihat. Dengan tangisan memohon kepada Allah, "Ya Allah, kembalikanlah penglihatan anak saya." Maka ketika Bukhari kecil bangun dari tidurnya, dia sudah bisa melihat. Ketika ditanya, hanya ilusi kamu nak. Ketika Bukhari menerangkan tentang sejelas-jelasnya, barulah ibunya percaya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuasa. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tetapi bagi Allah sangat mungkin. Betapa banyak orang yang mungkin sudah putus asa, tetapi karena dia tetap minta kepada Allah sesuatu yang mungkin menurut orang lain tidak mungkin, tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memungkinkan untuk diberikan sesuatu. Ini pelajaran yang ketiga.
malaikat menyeru memanggil Nabi Zakaria untuk menyampaikan penggawalan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ketika Nabi Zakaria sedang mendirikan salat di mihrab. Jadi tempat yang paling mujarab bahasa kita. Ketika kita mau kepada Allah, ketika kita minta sholat kepada Allah, maka tempatnya ada di dalam sholat. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada dua tempat di dalam sholat untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tempat di mana kita bisa mencurahkan segala hajat kita, segala keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam sujud. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajidun. Dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, kata Rasulullah, wa huwa sajidun, yaitu ketika sedang sujud. Fa'aktsir doa, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain, ala inni itu an aqra'al qur'ana raki'an wa sajidan. Ketahuilah bahwa saya akan melarang membaca Quran ketika ruku, ketika sujud. Amma ruku fa'adhimu fihi rabbah. Ketika ruku maka agungkanlah nama Tuhanmu. Wa amma sujud, adapun sujud, fastahidu fi doa, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Fakuminun ayyustajaba lakum, maka besar harapan doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat fastahidu, bersungguh-sungguh. Memang ada dua ikhtilaf. Ada yang mengatakan bolehlah berdoa dengan bahasa sendiri, bahasa kita, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kita. Ada yang mengatakan boleh dengan hanya dengan bahasa Arab, bahasa Nabi. Tetapi dari kalimat fastahidu fi doa, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, maka menurut ulama kesungguh-sungguhan itu diucapkan apabila dia mengerti bahasanya. Sementara kita orang Indonesia, orang Jawa, tidak semua mengerti tentang bahasa Arab. Maka kata ulama diperbolehkan kita meminta kepada Allah dengan bahasa kita, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Gimana kita mau sungguh-sungguh kalau kita tidak mengerti bahasanya? Misalkan kalau dikatakan bahasa Arab saja kita kan ngerti. Maka kata ulama diperbolehkan dengan bahasa kita, fastahidu fi doa. Karena ada seorang sahabat ketika Rasulullah sujud agak lama, ada seorang sahabat berdoa, doanya agak keras. Ketika sudah selesai doa sujud, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarhamna ma'ahadin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada hamba dan kepada Nabi Muhammad. Janganlah berikan rahmat kepada siapapun. Ketika selesai Nabi bertanya, siapa yang berdoa barusan? Saya, Rasulullah. Kalau berdoa itu jangan seperti itu. Jangan mengkhususkan kamu saja. Sementara yang lain tidak boleh, tidak dapat. Jadi kalau kamu minta rahmat, mintalah rahmat buat kamu, buat seluruh kaum muslimin. Jangan hanya kamu saja yang lainnya tidak boleh, tidak dapat. Nah, Rasulullah itu melarang bukan berdoanya, tetapi redaksi kalimatnya yang hanya membatasi rahmat untuk dia sendiri. Tapi dia berdoa dengan bahasa dia sendiri, bukan dari bahasa Rasul. Itu artinya boleh kita berdoa dengan bahasa kita dengan penuh keikhlasan, kesungguhan kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan penuh diri dan dengan suara yang pelan-pelan. Silakan berdoa kepada Allah ketika kita sedang sujud.
Bahkan kalimatnya kan pasti doa, perbanyak doa. Kalau kita banyak berdoa artinya kita diperlama sujud. Tapi kalau imam itu tidak boleh suwe-suwe. Nanti khawatir namanya ada suatu hal yang sangat urgen untuk ditinggalkan. Itu tidak akan mengalir darah di kepala ini ke seluruh badan tubuh kecuali ketika dia sedang sujud. Jadi ketika dia sedang sujud itulah tempat yang darahnya tidak mengalir, maka ketika sujud dia mengalir ke mana-mana, dan itu akan menyebabkan seorang terhindar dari perdarahan di otak, akan sehat. Jadi orang yang sering sujud, berlama-lama sujud insya Allah sehat karena peredaran darah di otak itu terus mengalir ke tubuh. Jadi mintalah kepada Allah ketika kita sedang sujud. Yang kedua, ketika habis tasyahud, ketika habis baca sholawat, kemudian kita berdoa. Nabi mewanti-wanti, idza faragha ahadukum minat tasyahud falyata'awwad min arba'in. Jika kalian selesai dari tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. A'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahsyar wa min fitnatil masiihid dajjal. Minta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka jahanam. Kenapa kita meminta siksa perlindungan dari siksa neraka? Jelas siksa neraka panasnya, kata Rasulullah, 70 kali panasnya bumi. Panasnya bumi itu berapa derajat? Panas yang di bumi itu apa yang paling panas? Ya matahari itu 50 juta derajat Celcius. Kalikan 7 saja, 70 berapa? 50 juta derajat Celcius. Yang datang ke bumi Surabaya itu paling 30-35 derajat. Padahal aslinya di atas itu 50 juta derajat Celcius. Makanya ketika dipanaskan misalkan 40-50 itu banyak yang dehidrasi, kekurangan cairan. Makanya kita minta kepada Allah agar dihindari dari asap neraka jahanam. Yang kedua, azab kubur. Azab kubur itu ada azab kubur, ada di kubur. Ketika seorang di dalam sebuah cerita seorang ditanya, bagaimana pendapat tentang orang ini, maksudnya Nabi Muhammad, ketika orang Muslim menjawab bahwa dia adalah seorang Rasul, dia membawa jalan bilhuda bilbayinati wal huda, membawa bayinan petunjuk, membawa bukti yang nyata dan petunjuk. Maka ketika dia menjawab seperti itu, kata malaikat, tentang soleh, tidurlah dengan nyenyak. Jadi kalau dia kubur ditanya siapa orang ini, maka orang Muslim akan menjawab, dialah Muhammad, seorang Rasul yang membawa baginda bukti yang nyata dan kemudian petunjuk Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Tentu jawaban tersebut bukan dijawab, dicatat, dihafal sekarang, kan dihafalnya dengan amal soleh. Ketika seorang bisa menjawab seperti itu, maka akan menjawab mengatakan dan solihan tidurlah dengan dirinya. Tetapi sebaliknya ketika orang ditanya di alam kubur, siapa orang ini? Dia tidak menjawab, saya tidak tahu, maaf, saya tidak tahu. Maka dia ditaruh dengan palu yang besi sehingga menjerit, seluruh makhluk mendengar kecuali manusia dan jin. Makanya lihat kalau ada hewan-hewan di kuburan bergelimpangan itu tandanya dia mendengar siksaan kubur. Kalau manusia bisa mendengar, mungkin tidak bisa enak makan, enak tidur, mikirin bisa kubur, pasti mesin akan penuh gitu. Karena apa? Tidak mati, akan disiksa di alam
Kemudian kita terima mati, ujian hidup dan matian. Itu para ulama ujian ketika muda, ketika tua. Karena hidup ini kan senantiasa berada dalam ujian terus. Kemudian masih dajjal, ujian dari masih dajjal, artinya ujian dari godaan-godaan syaitan. Selain itu Rasulullah juga mengajarkan doa-doa yang lain. Seperti yang sering dibaca oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa, dari banyaknya dosa dan banyaknya hutang. Jadi berlindung. Kalau dosa jelas kita harus hindari. Kalau banyak hutang, gimana hutang itu? Kan manusia perlu berhutang, betul. Tetapi yang dimaksud oleh Rasul adalah akibat dari hutang itu yang menyebabkan manusia kadang-kadang berbuat dosa. Misalkan anaknya, nanti kalau ada orang yang datang bilang bapak nggak ada. Kalau orang lagi hutang, anaknya bilang pak, bapak sudah bilang tadi kalau bapak kesini nggak ada bapak saya. Itu sudah bentuk kebohongan. Apalagi lihat di televisi, di medsos itu, orang lagi hutang malah dibunuh saat itu. Padahal kan lagi hutang, tapi karena dinanti terus-terusannya dipakai. Nah itu akibat dari makhluk dari hutang itu, kita seperti itu. Maka kita berhindar. Maka kata para ulama, jika kamu kepingin tenang hidupmu di akhirat, berbanyak ibadah. Ketika kamu ingin tenang hidup di dunia, hindarilah hutang. Kalau hutang itu, kalau tidak punya hutang, tenang hidup, punya sederhana hidup ini, tapi tidak terganggu oleh hutang. Meskipun dunia banyak, tapi hutang juga banyak, gak tenang. Tidur juga gak tenang, hidup juga tenang, selalu ditagih orang. Nah itu doa yang diajarkan Rasulullah banyak sekali, termasuk ketika Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud ketika mengajarkan dalam tasawuf, semua litahiyyar minad doai masya, kata Rasulullah ketika kamu selesai tasawuf, pilihlah doa-doa yang kamu inginkan. Jadi silakan berdoa, banyak membuat doa masuk yang diajarkan oleh Nabi atau doa kita sendiri, baik di sholat wajib ataupun di sholat sunnah, di tasawuf akhir. Setelah innaka hamidun majid, jangan lupa mengulangi doa dari perlindungan pada Fatihah. Setelah itu kita berdoa, silakan doa pada apa saja yang kita inginkan, baik dengan bahasa Arab dengan bahasa kita, karena kalimatnya ditahiyyar minad doai masya, pilihlah doa-doa yang kamu kehendaki. Silakan saja bebas. Ketika kita mungkin barangkali sebetulnya kurang lama atau lupa, berdoa ketika kita tasyahud. Setelah tasyahud berdoa kepada Allah sebelum salam. Misalkan sebelum imam, misalkan lama salamnya, maka ketika kita selesai tasyahud berdoa kepada Allah Subhanahu, minta salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dua tempat itulah yang kemungkinannya besar harapan kita doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 4 pelajaran dari kisah keluarga Imran, yang mudah-mudahan kita bisa